Pemirsa, sejumlah roket Katyusha Hizbullah kembali menghantam posisi Zionis. Dalam operasi ganda Hizbullah, roket Katyusha yang ditembakkan ke Kiryat Shmona berhasil menembus Iron Dome. Roket mematikan itu juga diklaim sukses meledakkan dua markas Zionis yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 17 April 2024. Hizbullah mengaku pasukannya kembali melancarkan sejumlah operasi ke posisi Zionis. Seusai menyerang pangkalan udara Meron, Hizbullah juga menyerang dua markas Zionis di Kiryat Shmona menggunakan roket Katyusha, yakni markas Komando Brigade Timur 769 dan markas Komando Divisi 146 Israel. Pasalnya, sejumlah roket Katyusha yang ditembakkan dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome dan menghantam dua markas tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh media Zionis. Menurut media tersebut, sejumlah infrastruktur Israel mengalami kerusakan imbas serangan Hizbullah. Namun tak dijelaskan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Pemirsa, pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Lebih dari 20 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Al-Jalil Barat yang diduduki. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan meraung-raung tanpa henti. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 17 April 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan lebih dari 20 roket Hizbullah menghantam Al-Jalil Barat. Akibat serangan puluhan roket tersebut, sirine peringatan juga terdengar tanpa henti. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas serangan tersebut. Media tersebut hanya mengungkapkan bahwa Hizbullah meluncurkan 20 roket setelah menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan sejumlah roket Katyusha. Pasalnya, serangan di Kiryat Shmona mengakibatkan kerusakan infrastruktur, yakni di dua markas Komando Brigade Timur 769 dan markas Komando Divisi 146 Israel. Pemirsa, polisi berhasil menangkap sosok pengendara mobil Toyota Fortuner yang menggunakan plat dinas TNI palsu Rabu 17 April 2024. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi. Ade mengatakan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terlebih dahulu terkait kasus tersebut. Meski begitu, Ade masih belum menjelaskan lebih jauh ihwal kronologi penangkapan terhadap pengemudi Fortuner tersebut. Dia menyebut hal tersebut akan diungkapkan dalam konferensi pers. Dari informasi yang dihimpun, pengemudi Fortuner berinisial PWGA, dia ditangkap di rumahnya yang terletak di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024 kemarin. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PWGA viral di media sosial setelah mobil Toyota Fortuner berplat dinas TNI yang dia kemudikan menabrak kendaraan wartawan di tol Jakarta Cikampek. Dalam video yang beredar, ia sempat cekcok dengan pengendara lain dan mengaku seorang anggota TNI. Namun setelahnya ia mengaku bahwa yang merupakan anggota TNI adalah sang kakak. Setelah diselidiki lebih jauh, plat dinas TNI yang ia gunakan merupakan milik Marsda TNI Purnawirawan Asep Adang Supriyadi. Namun plat itu dipalsukan dan kemudian digunakan oleh pengemudi Fortuner tersebut. Dari hasil pemeriksaan juga dipastikan yang bersangkutan bukan anggota TNI, melainkan warga sipil yang berprofesi sebagai pengusaha. Pemirsa, gudang tempat penampungan limbah tulang sapi yang diprotes warga di Kelurahan Ngampel, Kota Kediri akhirnya ditempel tulisan di segel rakyat Selasa 16 April 2024. Namun kondisi gudang yang sebelumnya penuh dengan tumpukan limbah tulang sapi dari rumah jagal itu sudah terlihat kosong. Tidak terlihat lagi tumpukan tulang dalam karung yang mengakibatkan polusi limbah karena menebarkan bau busuk yang menyengat dan mengundang lalat berdatangan. Kondisi bangunan semi permanen yang sudah kosong kemudian ditempel tulisan oleh masyarakat terdampak polusi lingkungan. Heri Nurdianto, Ketua LPMK Kelurahan Ngampel menjelaskan, gudang tulang limbah diprotes masyarakat karena mengakibatkan bau tak sedap dan kerumunan lalat.
Selain itu, pemilik gudang limbah sebelumnya juga tidak pernah meminta izin kepada masyarakat di RT 5 RW 9 Kelurahan Ngampel. Sementara Kapolsek Mojoroto Kota Kediri, Kompol Muhlason saat dikonfirmasi menjelaskan, petugas telah meminta keterangan pemilik gudang limbah tulang yang diprotes oleh masyarakat. Kompol Muhlason mengungkapkan setelah mengetahui keberadaan gudang limbah diprotes masyarakat, pemiliknya kemudian langsung memindahkan ke lokasi lain. Diberitakan sebelumnya, gudang limbah tulang sapi telah membuat warga terganggu karena mengakibatkan polusi bau busuk dan mengundang lalat. Lokasi gudang berdekatan dengan pondok pesantren Mahrusyiyah dan pemukiman masyarakat. Dan dia memang tidak ada izin-izinnya, kemudian dia sanggup untuk pindah dari situ. Mulai kapan? Tadi malam langsung dipindai. Oh gitu. Tadi pagi sudah bersih semua, tinggal gudangnya belum dirubuhkan gitu aja. Oh, jadi sudah kosong semua. Jadi sudah kosong dan akan dirubuhkan itu ya? Iya. Jadi sudah. Berarti sudah selesai masalahnya ya? Pokoknya dia sudah salah, sudah pindah. Oke, makasih Pak Profesor. Pemirsa, puluhan massa Ikatan Parlemen Jalanan menggelar demo mendesak Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengusut dugaan kasus dana jaring aspirasi masyarakat atau Jasmas DPRD Kota Kediri Selasa 16 April 2024. Di depan kantor Kejaksaan, massa menggelar konser menyanyikan sebuah lagu dan berorasi mendesak Kejaksaan mengusut kasus korupsi Jasmas 30 anggota Dewan. Selain itu, massa juga membakar ban bekas serta keranda mayat hingga api berkobar di tengah jalan Jaksa Agung Suprapto. Sempat terjadi insiden antara massa dengan aparat kepolisian yang mencoba memadamkan api karena massa tidak terima api yang berkobar dipadamkan dengan alat pemadam. Petugas yang melakukan pemadaman sempat dikejar massa namun berhasil dicegah. Karena mendapatkan perlawanan, akhirnya petugas membiarkan api berkobar di tengah jalan. Basuki selaku Korlap Aksi menjelaskan, aksinya dilakukan untuk menuntut aparat segera mengusut kasus dugaan korupsi dana Jasmas 30 anggota DPRD Kota Kediri. Basuki sangat mendukung pihak kejaksaan mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota dewan yang bermain di belakang kasus dana Jasmas. Untuk mengusut kasus ini, Basuki juga meminta kejaksaan untuk memeriksa seluruh anggota DPRD Kota Kediri yang berjumlah 30 orang. Sementara dari perhitungan yang dilakukan oleh pegiat Ikatan Parlemen Jalanan, kerugian negara dari kasus korupsi dana Jasmas mencapai sekitar 28 miliar rupiah. Jumlah kerugian ini merupakan akumulasi dana Jasmas anggota DPRD Kota Kediri pada periode 5 tahun masa jabatannya. Diharapkan dengan adanya pengusutan dana Jasmas agar masyarakat mengetahui ada penyelewengan dana Jasmas. Sementara Boma Wira Gumilar Kasih Intel Kejari Kota Kediri saat dikonfirmasi menjelaskan telah mendapatkan pengaduan berkaitan dengan dana Jasmas anggota DPRD Kota Kediri. Dana Jasmas yang dilaporkan tahun anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Menyusul pengaduan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah melakukan pengumpulan bahan keterangan atau pool bucket. Diungkapkan Kasih Intel dari pengaduan yang masuk menuntut seluruh anggota DPRD Kota Kediri sejumlah 30 orang untuk diperiksa. Namun penyidik kejaksaan akan mencermati siapa saja anggota dewan yang berpotensi melakukan penyelewengan dana Jasmas berdasarkan hasil pemeriksaan. Ditambahkan pemeriksaan kasus dana Jasmas sudah berlangsung sejak sebulan terakhir. Setidaknya sudah ada 6 orang anggota dewan yang sudah dimintai keterangan. Tekankan untuk dewan ya, dan di DPRD terkait masalah Jasmas. Makanya ini kita berharap pihak kejaksaan benar-benar efektif menindaklanjut kasus ini. Bila mana kurang bukti atau semacam apa, kita pun juga siap seharusnya. Tapi sebenarnya ini kan wilayahnya kejaksaan untuk mencari barang-barang bukti itu. Kita hanya menginformasikan telah terjadi hal-hal semacam itu. Jadi inti pada permasalahan semua terkait ini adalah satu, kita sangat mendukung dari kejaksaan untuk menindak tegas oknum-oknum
yang bermain di belakang Jasmas, yang semacam itu. Oke, dari kami demikian. Kalau dugaan Ada berapa anggota dewan Pak yang dilaporkan? Kalau ada berapa dugaan kami semuanya, gitu loh. Jadi 30 anggota dewan. Semuanya diperiksa. Kami karena patut diduga semuanya bisa terlibat, bisa main juga. potensi kerugian negaranya sekitar berapa Pak? Potensi kerugian negara untuk yang tadi kita sebutkan, yang pertama adalah juga 28 miliar, belum yang lain-lainnya. Itu selama 5 tahun itu ya berarti? Ya. Akumulasi. Dan gitu. Jadi biar nanti mereka tahu, biar masyarakat tahu intinya. Sebentar lagi kita pilkada juga kan, gitu. Biar semuanya bersih. Intinya kita sangat mendukung kalau Kediri ini memang benar-benar bersih. Mas Dan Bakti ini selaku Korlap ini ya? Ya, saya selaku Korlap dan saya benar-benar di sini akan terus mendampingi kasus ini sampai benar-benar. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Muhdlor untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat 19 April 2024. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri. KPK sebelumnya telah menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. KPK mengharapkan kehadiran Gus Muhdlor di Gedung Merah Putih di Jakarta sesuai jadwal pemanggilan pemeriksaan. Sebab itu kesempatan bagi Gus Muhdlor untuk menjelaskan duduk persoalan perkara yang tengah membelitnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka korupsi. KPK menduga Gus Muhdlor memotong dan menerima uang di lingkungan BPBD Sidoarjo. Dalam kasus ini, pada 29 Januari 2024, KPK menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka. Pada Jumat 23 Februari 2024, KPK juga menahan dan menetapkan status tersangka terhadap Kepala BPBD Sidoarjo, Ari Suryono dalam perkara yang sama. AS dan SW disangkakan melanggar pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Detailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami. Jadi secara umum kami ingin sampaikan bahwa menghormati segala keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK. Itu ya. Terus kemungkinan ada pra-peradilan nanti. Nah, itu nanti detailingnya ada di pengacara. Nanti mungkin akan kami siapkan waktu panjenengan semua agar kemudian bisa melakukan wawancara langsung dengan beliau semua. Yang jelas bahwa proses ini kami hormati dan kemudian karena negara hukum masih banyak yang kemudian bisa ditempuh dan sebagainya, maka secara umum kami sampaikan bahwa kami menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh KPK. Ada informasi pemanggilan Bu? Kapan? Cukup ya. Masih Gus. Ya. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan atau amicus curiae Mahkamah Konstitusi atau MK. Megawati menyampaikan pemikiran dan pendapatnya atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang tengah bergulir. Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, penyerahan amicus curiae Megawati diwakili oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 16 April 2024. Tak sendiri, Hasto turut didampingi oleh Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat dan Todung Mulya Lubis kuasa hukum Paslon 3. Diketahui di akhir dokumen amicus curiae terdapat tulisan tangan Megawati. Dibacakan Hasto, Megawati berharap agar putusan yang diambil MK merupakan ketuk palu emas. Seiring dengan hal itu, MK juga menerima pengajuan amicus curiae dari 4 organisasi kemahasiswaan. Mereka adalah Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, FH Universitas Pajajaran,
BEM FH Universitas Diponegoro, dan BEM FH Universitas Airlangga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.